Halo semuanya, khusus buat kalian para content creator di Indonesia, ini ada update super penting yang wajib banget kalian tahu. Ada aturan main baru yang udah berlaku penuh, dan ini serius, bisa mengubah cara kita semua berekspresi di dunia maya. Nah, ini nih pertanyaan besarnya, dan di beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas jawabannya. Jadi, di mana sih sebenarnya garis batasnya? Kapan konten kita itu dianggap kritik yang sah, dan kapan bisa jadi tindak pidana menurut aturan baru ini? Jadi gini, dunia digital di Indonesia itu sekarang udah beda banget. Benar-benar berubah. Sejak Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, atau kita sebut aja KUHP baru, mulai berlaku, aturan main buat para kreator, apalagi yang aktif di TikTok, Facebook, dan platform lainnya, wah ini udah masuk babak baru. Dan perlu banget kita sadari, ini bukan lagi soal area abu-abu loh. Aturan hukumnya sekarang udah narik garis yang jauh lebih tegas. Konsekuensinya kalau kita sampai kelewatan, serius banget. Jadi yuk, kita pahami dulu apa sih inti masalahnya. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam lagi ya. Sebenarnya apa aja sih yang benar-benar berubah dengan adanya peraturan-peraturan baru ini? Let's get specific. Nah, ini perubahan yang paling mendasar. Di bawah KUHP baru, pelanggaran semacam ini sekarang sifatnya delik aduan. Maksudnya apa? Artinya, kasus hukum tuh baru bisa jalan kalau ada pihak yang merasa dirugikan dan bikin laporan resmi. Dan yang paling penting buat dicatat, pihak yang melapor ini sekarang bisa juga institusi negara loh, misalnya kepolisian. Coba deh lihat tabel ini. Sekarang, para kreator itu harus bermain di antara dua undang-undang utama. Pertama, ada KUHP baru, khususnya pasal 349, yang fokus ke penghinaan terhadap lembaga negara. Terus yang kedua, ada UU ITE yang udah kita kenal dengan pasal 27A-nya soal pencemaran nama baik individu dan pasal 28 ayat 3 yang ngincer penyebaran hoaks. Nah, jadi kuncinya ada di sini nih. Kita harus benar-benar paham bedanya antara kritik yang dilindungi undang-undang sama penghinaan yang sekarang dilarang keras. Garisnya tuh gimana sih sebenarnya? Slide ini ngejelasinnya enak banget. Di satu sisi ada kritik yang aman secara hukum. Cirinya apa? Objektif, dasarnya fakta, dan tujuannya buat kepentingan publik. Nah, di sisi lain, ada penghinaan. Ini tuh serangan personal ke martabat orang lain, pakai kata-kata kasar, dan seringkali isinya cuma fitnah, tanpa dasar bukti yang jelas. Beda banget kan? Biar makin mantap pemahamannya, kita lihat kutipan dari pakar hukum, Edi Gunawan. Beliau negasin lagi, kritik itu penilaian objektif, sementara penghinaan itu serangan martabat tanpa dasar fakta. Ini benar-benar prinsip yang harus kita pegang erat-erat sebagai kreator. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang, jujur aja, agak ngeri, sanksinya. Karena ancamannya ini berlapis, datang dari KUHP baru dan juga UU ITE. Kita mulai dari yang pertama, ancaman dari KUHP baru, pasal 349. Kalau sampai dianggap menghina lembaga negara, hukumannya bisa sampai 1,5 tahun penjara. Lanjut, ancaman kedua dari UU ITE pasal 27A. Ini buat pencemaran nama baik digital ke perorangan. Potensi hukumannya bisa sampai 2 tahun penjara. Dan ini dia yang paling berat resikonya. Masih dari UU ITE pasal 28. Kalau kita sampai dianggap menyebarkan berita bohong atau hoax yang bikin keonaran publik, ancamannya nggak main-main. Bisa sampai 6 tahun penjara, wow. Terus gimana dong? Apa kita jadi nggak bisa kritis lagi? Tenang. Tentu bisa. Pertanyaannya, gimana caranya biar bisa terus bikin konten yang nampol, tapi tetap aman? Yuk, kita masuk ke safety playbook-nya. Ini dia, 4 langkah praktis yang bisa langsung kalian terapkan. 1. Selalu pakai data. Pastikan argumen kalian tuh kokoh karena ada faktanya. 2. Hindari bahasa kasar. Gunakan kata-kata yang sopan yang sifatnya mengevaluasi, bukan mencaci maki. 3. Cek dan recheck. Wajib banget verifikasi semua info sebelum di-upload biar nggak kejebak nyebarin hoax. Dan yang keempat, ini keren banget, fokus ke solusi. Jadi kritiknya dibingkai dengan saran perbaikan yang konstruktif. Ini jauh lebih aman. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, intinya tuh begini. Kebebasan berekspresi itu masih dijunjung tinggi kok. Tapi, sekarang ada tanggung jawab hukum yang jelas di baliknya. Tujuan akhirnya baik, yaitu untuk menciptakan ruang digital kita di Indonesia ini jadi lebih sehat buat kita semua. Nah, sebagai penutup, saya mau lempar pertanyaan ini ke kalian. Ini bukan cuma buat direnungkan ya, tapi sebuah ajakan buat bener-bener mikirin lagi strategi konten kalian. Dengan adanya aturan main yang baru ini, gimana cara kalian akan menggunakan suara kalian? Gimana kalian bakal beradaptasi biar tetap bisa berkarya dengan kuat, kritis, tapi juga bertanggung jawab?